Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yunus Firdausi, NIM 19021010206 dari Pendidikan Fisika kelas C tahun 2019 Universitas Jember. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori relativitas. Teori relativitas adalah teori relativitas umum dan relativitas khusus yang diciptakan Albert Einstein. Kedua teori ini diciptakan untuk menjelaskan bahwa gelombang elektromagnetik tidak sesuai dengan teori gerakan Newton. Teori relativitas khusus sendiri yaitu teori yang membahas tentang kerangka acuan yang bergerak beraturan relatif terhadap kerangka acuan lain. Latar belakang dari teori relativitas khusus yakni transformasi Galilean. Kurang dari tahun 1900 Masehi, mekanika Newton merupakan teori yang cukup sukses dalam menjelaskan permasalahan dinamika partikel atau benda saat itu. Dalam mekanika Newton, ada suatu kerangka khusus yang disebut kerangka inersial, di mana hukum Newton punya bentuk yang sama dalam kerangka tersebut. Kerangka inersial ini adalah kerangka yang memenuhi hukum 1 Newton, yaitu sebuah kerangka diam atau bergerak dengan kecepatan konstan relatif terhadap yang lain. Hubungan antara kerangka inersial satu dengan yang lainnya adalah melalui apa yang disebut transformasi Galilean. Tinjau dua kerangka O yang diam dan O aksen yang bergerak dengan kecepatan V konstan relatif terhadap O sepanjang sumbu X. Transformasi Galilean yang menghubungkan antara O dan O aksen adalah E aksen sama dengan X min VT dan Y aksen sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z, T aksen sama dengan T. Dari transformasi di atas dapat disimpulkan bahwa waktu yaitu T bersifat absolut dalam mekanika Newton. Teori elektromagnetik Maxwell. Menjelang akhir abad 19, fenomena listrik dan magnet berhasil dirangkum dalam 4 buah persamaan matematis oleh Maxwell, yang disebut persamaan Maxwell untuk elektromagnetik. Teori elektromagnetik ini juga cukup sukses menjelaskan fenomena gelombang radio dan optik di tangan Hertz dan Young. Dari persamaan Maxwell tanpa sumber atau vakum, ini diperoleh sebuah konstanta universal yang disebut laju cahaya dalam vakum yaitu C. Dari sini disimpulkan bahwa gelombang elektromagnetik dapat merambat tanpa medium. Permasalahan yang muncul dari kedua teori itu yang pertama adalah mekanika Newton dan teori Maxwell membahas fenomena fisika yang berbeda. Tetapi ada satu permasalahan penting yang muncul yaitu permasalahan Maxwell bentuknya tidak sama terhadap transformasi Galilean. Akibatnya adalah bahwa teori elektromagnetik sifatnya berbeda dan bergantung kepada gerak pengamat. Selain itu, laju cahaya tindakan konstan dan bergantung kepada gerak pengamat. Terlebih lagi, perambatan cahaya yang digambarkan sebagai gelombang elektromagnetik melanggar konsep klasik bahwa harus ada medium perambatan gelombang. Oleh karenanya, para fisikawan waktu itu mengusulkan sebuah medium yang disebut ether yang bergerak dengan kecepatan konstan relatif terhadap bumi. Fakta dari eksperimen percobaan Michelson
Dan Morley menunjukkan bahwa medium rambat ether tidak mungkin ada di alam karena hasil yang diperoleh perbedaan laju cahaya adalah delta C per C lebih kecil dari 10 pangkat negatif 8 dikurangi 10 pangkat negatif 12. Postulat relativitas khusus. Yang pertama, hukum fisika dapat dinyatakan dalam persamaan yang berbentuk sama dalam semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap satu terhadap lainnya. Yang kedua, kelajuan cahaya dalam ruang hampa sama besar untuk semua pengamat, tidak bergantung dari keadaan gerak pengamat itu. Penjumlahan kecepatan relatif. Jika dua kecepatan V1 dan V2 dijumlahkan, hasil yang diperoleh adalah V sama dengan V1 ditambah V2 dibagi 1 ditambah V1 kali V2 dibagi C kuadrat. Dengan keterangan, V1 adalah laju benda 1 terhadap tanah, V2 laju benda 2 terhadap benda 1, V laju benda 2 terhadap tanah, dan C adalah kecepatan cahaya. Konstruksi panjang. Sebuah benda panjangnya L bergerak dengan kecepatan V terhadap seorang pengamat yang diam. Maka panjang benda yang diamati pengamat tersebut adalah L aksen sama dengan L dikali akar dari 1 dikurangi V kuadrat dibagi C kuadrat. Dengan keterangan, L aksen adalah panjang benda yang diamati oleh pengamat yang bergerak. L, panjang benda yang diamati oleh pengamat yang diam. V, kecepatan pengamat yang bergerak. C adalah kecepatan cahaya. Dilatasi waktu. Misalnya pengamat yang bergerak dengan kecepatan V terhadap pengamat yang diam mengamati dua kejadian di suatu titik P. Maka hubungan kedua kejadian itu menurut pengamat yang diam dan pengamat yang bergerak dapat dirumuskan dengan delta T aksen sama dengan delta T dibagi dengan akar dari 1 dikurangi V kuadrat dibagi C kuadrat. Dengan keterangan, delta T aksen adalah selang waktu kejadian menurut pengamat yang bergerak, delta T adalah selang waktu kejadian menurut pengamat yang diam. V adalah kecepatan pengamat yang bergerak dan C kecepatan cahaya. Masa relativitas. Jika suatu benda bergerak dengan laju V mendekati kecepatan cahaya C, maka masanya selalu lebih besar dari masa diamnya. Dapat dituliskan dengan M sama dengan M0 dibagi akar dari 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat, dengan keterangan M sama dengan masa benda yang bergerak dengan laju V, M0 masa benda dalam keadaan diam, V kecepatan benda, dan C kecepatan cahaya. Kesetaraan massa dan energi. Jika suatu benda yang bermassa M berubah seluruhnya menjadi energi, maka besarnya energi tersebut adalah E sama dengan mc kuadrat, dengan E adalah energi dengan satuannya joule, M massa benda, kilogram, dan C adalah kecepatan cahaya. Untuk benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, energi kinetiknya adalah EK sama dengan mc kuadrat dikurangi m0 c kuadrat. Atau juga EK sama dengan 1 dibagi akar dari 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat dikurangi 1 dikalikan dengan M0 dan C kuadrat. Dengan keterangan MC kuadrat adalah energi total dan M0C kuadrat adalah energi diam. EK adalah energi kinetik. Einstein mengemukakan suatu interpretasi. E total sama dengan E diam ditambah EK.
M0 C kuadrat per akar dari 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat sama dengan M0 dikali C kuadrat ditambah EK. Sekian penjelasan materi tentang teori relativitas. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.